Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad. Sahabat Fijiddan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada video singkat ini teman-teman kita membahas tentang agama teman-teman. Agama itu terbagi menjadi dua kategori teman-teman ya. Yaitu agama wahyu ya, agama wahyu dan agama tabi, yaitu kultur ataupun budaya. Agama yang kita bahas pada video singkatnya itu mengenai agama wahyu teman-teman, agama yang diturunkan dari langit. Allah bentuk rahmatnya kepada manusia. Allah utus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada manusia yang Allah pilih untuk memperingati kaumnya, mengingatkan mereka tujuan mereka diciptakan Allah di atas bumi ini bukan hanya sekadar main-main, tapi ada tujuan utama di balik itu, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sejak Nabi Nuh yang mulai muncul di sana kesyirikan kepada Allah, gulu kepada orang-orang soleh, maka diutuslah Nabi Nuh untuk memperingati kaumnya agar jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Terus sampai kepada zaman kita ini dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Dan banyak para nabi itu Allah utus terutama kepada Bani Israel ya, sebagaimana kita dapati dalam Al-Quran teman-teman ya. Banyak sekali nabi itu Allah utus kepada kaum Bani Israel. Bani Israel adalah gelarnya Nabi Yakub alaihissalam. Mereka diutus banyak para nabi. Dan agama samawi yang Allah turunkan seperti kitab-kitab yang kita ketahui, seperti kitab Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, yang juga dikenal dengan Perjanjian Lama teman-teman ya, Perjanjian Lama. Kemudian juga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam juga dikenal dengan Perjanjian Baru. Sebelumnya juga ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, yang juga dilanjutkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Para nabi, para rasul juga para nabi. Namun para nabi belum tentu para rasul. Rasul membawa syariat baru, dan adapun nabi melanjutkan syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya, oleh rasul sebelumnya. Dan para utusan Allah ini sebelum Nabi Muhammad, mereka ini hanya tidak berdakwah untuk kaumnya saja, yaitu bersifat lokal dan sifatnya pun terbatas. Seandainya Nabi Musa itu hidup, maka dia pun harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Dan kita hanya ditugaskan untuk mengimani. Adapun untuk mengamalkan syariat umat sebelumnya, maka itu tidak diperintahkan. Kita hanya cukupkan apa yang ada datang dari Al-Quran, sunnah Nabi, dan apa yang diajarkan para ulama salafus saleh sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada banyak dalil ya teman-teman yang menjelaskan tentang bahwasanya para nabi itu, setiap kaum itu ada diutus para nabi, sebagaimana Allah mengatakan walikulli qaumin hadin. Setiap kaum itu ada yang diutus seorang pemberi petunjuk. Allah juga mengatakan walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula. Setiap kaum itu selalu ada kami utus utusan yang akan memperingati kaumnya. Juga Allah mengatakan surah Al-Fatir ya, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan setiap dari kaum itu kecuali masih ada Allah utus seorang pemberi peringatan. Allah juga mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah telah menyebutkan kisah-kisah kepadamu wahai Muhammad tentang berita para rasul sebelum Nabi Muhammad untuk
mengokohkan hati Nabi dalam mendakwahkan Islam. Ya, Islam adalah agama yang satu-satunya Allah ridho, teman-teman ya. Inna dina indallahi Islam. Agama satu-satunya Allah terima itu adalah Islam. Allah juga mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Adalah orang-orang manusia dan bangsa jin juga mengetahui, menyadari bahwasanya siapa mencari agama selain agama Islam, maka dia akan merugi dan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Allah juga mengatakan, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna, kompleks, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Syaitan itu terbagi dua, teman-teman ya. Ada dari kalangan jin dan manusia. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, teman-teman, walaqad kudziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila likalimatillahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Sesungguhnya Allah juga mengabarkan surah Nisa, ada banyak para rasul itu sebelum Rasulullah SAW didustakan. Mereka pun bersabar atas apa yang mereka dustakan, atas apa yang mereka ganggu. Dan Rasulullah juga begitu, teman-teman, didustakan, diganggu. Namun Rasulullah tidak sabar menyampaikan Islam. Allah menyampaikan kisah-kisah para nabi sebelumnya itu untuk mengokohkan Rasulullah SAW agar jangan pantang menyerah mendakwahkan Islam. Allah juga mengatakan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqasushum. Allah mengatakan bahwasanya kami telah menyampaikan kepadamu, wahai Muhammad, tentang nabi-nabi sebelummu, dan ada pula nabi-nabi yang tidak dikisahkan Allah. Jadi jumlah nabi itu banyak, teman-teman ya, bukan sedikit. Ya, seandainya Nabi Musa alaihissalam hidup, maka dia pun dituntut untuk mengikuti syariat Islam, teman-teman ya. Allah juga mengatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan surah Al-Ahzab, teman-teman. Muhammad itu bukanlah salah satu orang tua, bapak dari salah satu dari laki-laki kalian, tetapi adalah Rasul Allah dan juga penutup para nabi. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya atas segala sesuatu. Allah juga mengatakan, Nabi juga mengatakan ya, Nabi SAW mengabarkan dan terdapat dalam riwayat Bukhari Muslim ya. Inna mathali wa mathalal anbiya'i qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'u lubnatin min zawiyatin faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa yata'ajjabuna wa yaquluna halan wudi'atil labatu qala fa ana al-lubnatu wa ana khatamun nabiyyin. Perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi seperti seorang laki-laki membangun rumah yang telah dibaguskan, dibuat indah, lalu ada satu tempat meletakkan batu bata di posisi yang atas ya. Kemudian manusia menaikinya untuk meletakkannya, untuk diletakkan. Kemudian saya itu ada Rasulullah SAW berkata, dan saya adalah batu bata tersebut, dan saya adalah penutup para nabi. Maksudnya, teman-teman, ada sebuah rumah yang sudah dibuat indah, cantik. Kemudian ada satu bagian yang kecil yang diletakkan di situ. Tinggal satu itu saja. Ya, Rasulullah lah di posisi tersebut. Nabi juga mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, teman-teman ya,
la taqumu as-sa'atu hatta yub'athu dajjalun kadzabun qariban min 30 kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai datangnya para dajjalun, pendusta yang jumlahnya hampir mendekati 30. Semuanya mengakui bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Jadi begitu teman-teman, kita umat Islam harus yakin bahwasanya ajaran yang benar itu hanyalah Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali hanya Islam. Maka kita harus berpegang teguh sebagaimana Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga kita dimatikan dalam keadaan Islam, dan semoga manusia selain Islam mempelajari Islam dengan benar sebelum datang ajal, sehingga mereka merugi karena tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Islam adalah agama yang bukan hanya khusus untuk bangsa Arab, tapi seluruh manusia sampai akhir zaman, dan juga bangsa jin teman-teman. Semoga video singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.